kami sedang berada di Roti Rizky yang berlokasi di Doro, Kabupaten Pekalongan. Roti Rizky merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi roti kering dan telah berdiri cukup lama sehingga berkembang menjadi pabrik dengan kapasitas produksi yang besar. Produk-produknya tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar, tetapi juga telah menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Nah, sekarang ini UKMF Kebangsaan sedang menjalankan agendanya, yaitu kunjungan UMKM, di mana kunjungan UMKM ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana UMKM tersebut mengelola usahanya, kemudian bagaimana cara pemasarannya, kemudian melihat secara langsung bagaimana proses produksinya. Nah, sekarang ini kami sudah dengan Bapak Karso selaku owner dari Roti Rizky Doro. Nantinya kita akan berbincang untuk menambah ilmu dan pengalaman mengenai usaha dari Roti Rizky ini. Kemudian, siap Bapak. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Yang pertama itu bisa diceritakan Bapak bagaimana awal mula berdirinya usaha ini dan hingga menjadi seperti sekarang. Oh ya, dulunya kita ya kerja, ya udah punya pengalaman lah. Jadi ya itu sedikit-sedikit terus. Ya lama-lama kan nambah terus. Ya sampai sekarang kayak gini. Itu untuk spesifik tahun berdirinya itu kapan? Sekitar 15 tahunan dari awal. Awal ya itunya latihan lah, itu main latihan kita sedikit-sedikit 15 tahun. Berarti dari awal banget ya? Iya, cuma kan kita udah punya pengalaman gitu. Dari awal berarti rumahan atau sudah Iya di menjadi rumah dulu, di rumah bikinnya 10 2 kilo, terus dijual sendiri gitu. ke pasar-pasar gitu. Ke pasar ya, ke warung-warung, bikin warung-warung. Jadi untuk Roti Rizky ini fokusnya pada pembuatan roti kering ya? Ini tuh sebenarnya bukan roti kering ya, kayak gitu mah roti kering itu kan biskuit itu. Ini Oh, kan roti biasa, roti manis namanya. Sebetulnya roti manis nih. Kalau roti kering kan biskuit itu roti keringnya. Jam operasionalnya mulai jam berapa ya Pak? Biasanya jam 7 sampai jam 5. Jam itu tiap hari gitu sih. Ya, Berarti nggak ada hari libur. liburnya biasanya Jumat. Jumat. Kalau rame ya lembur. Sekarang sudah berapa karyawan Pak? Sekitar 30-an. Tapi dibagi-bagi untuk packing. Oh iya, enggak, biasanya kalau pagi biasanya bikin semua produksi. Cuma yang liputan terus paling orang 5 orang 4 yang liputan terus itu loh. Kayak ini. Paling orang 4 orangnya semua ya, walaupun masih orang baru tetap belajar dulu ya, lama-lama bisa. Berarti total ada berapa jenis roti Pak yang diproduksi di sini? Rotinya berapa saya kan nggak ngitung ya. Walaupun dulu sendiri kan nggak ngitung ya. Kok banyak sekali? Isinya 10 macam acara jenisnya, namanya kan jenisnya kan ya kayak gini ya. Kita kan nggak inget ah. Cuma kan kita bikinnya roti warung sama roti pesanan kayak gini. Kalau roti warung kan jadi itu ya, roti yang 2000. Kalau ini kan yang untuk pesanan orang aja kan, apa yang pesanan. Ada filosofi atau makna tersendiri nggak Pak? Kenapa milih namanya itu Roti Rizky? Oh itu kan anak saya. Iya, anak saya. Balik lagi ke produksi, berarti Roti Rizky ini untuk cara memproduksinya itu udah pakai yang modern apa masih manual biasa? Ya mesin-mesin kali ini biasa, belum yang canggih-canggih lah. Pokoknya masih mesin yang biasa, kayak mixer ya kecil, belum masih potong biasa, belum yang canggih-canggih. Sekarang udah canggih-canggih kali ini, kita masih biasa, maksudnya yang sekarang udah model kayak biasa. mungkin untuk pemasaran itu
Enggak, cuma biasa. Kalau roti yang di warung-warung itu biasa, orang beli semuanya pedagang kayak gitu, mulai berubah. Oh, berarti diantar ke warung. Kalau roti yang 2000-an, kalau ini orang pesen biasanya pada lewat WA, ada yang di sini. Kalau yang ini Berarti belum ada Instagram atau Facebook. nggak ada kayaknya, nggak ada. Biasa gitu. Sehari bisa memproduksi berapa jumlah roti, terus yang paling diminati apa nih Pak rotinya biasanya? Biasanya sih pisang coklat yang diminati kayak gini. Kalau sehari dibina ya banyak sih. Ya pokoknya lebih dari 10.000 kalau sehari itu. Ada strategi tersendiri nggak Pak untuk pemasaran roti? Biasa banget. Nggak ada satu biasa aja. Misalnya nih ada produk yang gagal, kan sering banget atau apa gitu, itu gimana solusinya? Kalau yang gagal biasanya saya buang. Kalau seandainya roti ya yang gagal, kalau itu saya buang. Tapi jarang-jarang sih, nggak mesti 3 bulan 4 bulan gagal, nggak mesti. Ya kadang juga lupa nggak dikasih obat kan bikinnya rusak. Nggak sebulan 2 bulan itu nggak mesti. Ada tantangan lain nggak Pak selain yang produksi gagal? Tantangan roti itu ya yang sering itu kan barang itu naik terus sih. Jadi pinter-pinternya kita gimana caranya aja. Dari Kan kalau bahan-bahan barang roti itu mesti naik terus kok. Tinggal kita pinter-pinternya kita. Di tengah persaingan apa? Toko roti. Kalau sekarang mah roti itu di mana-mana ya. Iya, iya. Yang tahu sendiri pokoknya. Ya mungkin ya rezeki juga sih ya. Kalau kita sih misalnya ya doa ya kita berusaha di masalahnya biar orang sekarang itu kan roti banyak banget gitu. Ya, tapi sih rezeki juga iya ya. Terus kita berusaha yang gimana caranya supaya bisa jalan terus gitu. untuk kerja di Roti Rizky ini Pak, ada syarat tertentunya nggak Pak? Harus Nggak pakai ada. baking atau gimana? Enggak ada. Cuma biasanya kalau bikin kerja ya udah. Kedepannya apakah Roti Rizky mempunyai rencana membuka cabang atau pengembangan produk baru gitu Pak? Kayaknya kok enggak kita. Ya nggak tahu sih ya kalau ini sih belum kepingin, cuma di sini aja udah alhamdulillah udah kita udah capek lah kalau sama Sejauh ini udah sampai, Bapak tahu nggak udah sampai mana saja Roti Rizky ini diminati daerah lain kan? kalau itu udah rata-rata nyampe ke sesi Pancen itu memang udah biasa ya. Pancen itu warung asem Pekalongan ini juga ada, tapi orang sih selama yang Pekalongan ini udah sekitar sini tuh udah rata-rata udah merata udah merata. Itu mungkin untuk pesan buat mahasiswa UKM jurusan yang lagi menekuni atau belajar ya menurut saya ini, apakah dari Bapak ada pesan-pesan khusus? Iya, intinya kalau orang belajar itu kalau mau berusaha itu mesti harus tahu ilmunya. Nah, kalau nggak punya ilmunya itu, kalau nggak punya ya susah. Kalau udah punya ilmunya ya insya Allah kita yang ditekuni ya insya Allah bisa jalan. Kami izin. Oh iya. Kalau waktu itu bikin belajar gampangnya itu bikinnya adonan dulu. Modalnya nggak terlalu banyak, gampang dibikin. Kalau roti kan susah, kalau donat itu orang belajar itu kalau itu kan. Varian donatnya coklat atau? Saya biasa, saya tidak donat biasa. Simpel saya nggak pakai campur. Ini kan bisa dipakai ada kacang, bisa topping kacang itu. Meses yang warna-warni juga ada, tapi saya pakai
nggak pernah paling banyak. Ya kalau orang belajar roti itu yang gampang itu Untuk harga jual ini macam-macam, satu dusnya ada yang 15.000, 13.000, bahkan bawah 13.000 nyampe 18.000. 15.000 itu berarti Satu dus itu bisa isi berapa? isinya 5, kalau 18.000 isinya 6. Cukup sekian wawancara kami. Selanjutnya kami akan mengunjungi proses pembuatan roti rizki tersebut. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.